with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to talk about everybody is always in the middle of something. That is, in this chapter, we will learn to communicate activities in progress at the time of speaking at one point of time in the past and at one point of time in the future in order to share the information with others and to keep an explanation. The first one, we'll talk about present continuous tense. What is it? Present continuous tense apa? Salah satu bentuk pola kalimat di dalam bahasa Inggris. Kalian bisa buka buku catatan kalian yang telah Ibu tugaskan di minggu-minggu lalu, yaitu pada halaman 27. Silahkan kalian persiapkan catatan kalian yang sudah kalian catat di modul halaman 27. Nah, kita lihat di sini. Asking for giving information about something is being happening. Minta dan memberi informasi tentang sesuatu yang sedang terjadi. Nah, saat menceritakan sesuatu yang sedang terjadi, kita menggunakan kalimat present continuous tense. Jadi, kalimat present continuous tense itu kita sebut juga bisa dengan present progressive tense, yaitu commonly used to talk about temporary things or action which have begun but haven't finished. The action are often happening now at present time or at this moment. Jadi, pada dasarnya kalimat present continuous tense itu digunakan untuk menyatakan pernyataan kegiatan yang sedang terjadi saat ini. Tetapi dalam modul atau buku modul atau catatan kalian di sini ada 5 kegunaan present continuous tense. Dapat dilihat di buku catatannya. Kita akan membahasnya hari ini. Yang pertama adalah talking about action happening at the moment of speaking. Now or present time, yaitu berbicara tentang kegiatan yang sedang berlangsung saat ini. Jadi ketika berbicara kegiatan itu bahwa kegiatan itu sedang dilakukan ketika kita berbicara. Nah, contohnya adalah Rina is kicking the ball. Nah, saat ini Rina sedang menendang bola. Jadi ketika berbicara Rina sedang menendang bola. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa untuk menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi saat ini. The second one is talking about fixed plans in near future, yaitu untuk menunjukkan sesuatu atau fixed plan, rencana yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sesuatu yang direncanakan tapi akan terjadi dalam waktu dekat. Something that is worth to discuss or plan ahead. Nah, kita ambil contohnya di sini di buku kalian ada 4 contoh. Yang hanya ambil satu di sini. They are holding a meeting after class. Ketika berbicara ini adalah ketika kita sedang belajar di dalam kelas. Kemudian mereka akan menyelenggarakan atau mengadakan rapat setelah kelas ini selesai. Bahwa tidak akan lama lagi rapat. Jadi sesuatu yang akan berlangsung setelah ini. Jadi tidak lama. Near future. Talking about fixed plan in the near future yang akan terjadi seketika, ya. Yang ketiga adalah talking about temporary action. Maksudnya di sini adalah akan terjadi sesuatu yang akan terjadi tapi bersifat sementara. Kita bisa gunakan kalimat present continuous tense untuk menyatakannya. Seperti di contohnya, we are not playing football during the exam week. Kita tidak akan bermain sepak bola selama pekan ulangan. Jadi yang tidak bermain bola itu selama pekan ulangan saja. Setelah itu
boleh bermain bola lagi. Jadi temporary action, jadi bersifat sementara. Yang selanjutnya adalah talking an action that is new or a trend, sesuatu kegiatan yang bersifatnya baru atau sesuai tren atau yang lagi hits gitu ya. Nah, seperti contohnya di sini, are people using email rather than postcard? Apakah orang sering menggunakan email daripada kartu pos? Email di sini adalah it's new or trend. Jadi maksudnya di sini yang sering digunakan pada saat ini adalah email, tidak lagi kartu pos ya. Itu bisa dinyatakan dengan menggunakan present continuous. Ini adalah contohnya adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Are people using email rather than postcard? Apakah orang-orang lebih menggunakan email daripada kartu pos? Itu bisa menggunakan kalimat present continuous. The last one is talking repeated action which are irritating to the speakers. It usually use the word always, constantly, or forever. Yang terakhir di sini adalah untuk menyatakan sesuatu kejadian atau sesuatu kegiatan yang berulang-ulang yang bersifat menjengkelkan atau yang tidak disukai, irritating to the speaker, yang tidak disukai oleh si pembicara. Nah, di sini contohnya adalah they are always coming late. Mereka selalu datang terlambat. Ini adalah sama halnya menyatakan kegiatan yang rutin seperti yang sudah dipelajari dalam simple present tense. Tetapi di sini adalah kegiatannya yang bersifat irritating to the speaker, yang menjengkelkan biasanya ya, yang tidak disukai oleh si pembicara. They are always coming late. Itu bisa menggunakan pola kalimat present continuous. Coba mari kita lihat di sini bagaimana pattern atau pola kalimatnya. Kalian dapat lihat di sini pola kalimatnya ada. Kalimat itu dibagi tiga, itu positif, negatif, dan interrogatif. Ada tiga jenis, yaitu kalimat positif yang menyatakan polanya adalah subject, auxiliary, to be, plus verb one plus ing, dan complement. Seperti contohnya yang kita ambil tadi apa? Rina is kicking the ball. Rina adalah di sini sebagai subjek. Kemudian ada is, itu adalah kata bantu untuk subjek Rina, yaitu she, ditambahkan kick plus ing. Kick adalah verb one, kemudian ditambah ing sebagai complement. Tambah ing jadi kicking plus complement di sini adalah pelengkap. Jadi ini kata the ball adalah sebagai complement. Rina is kicking the ball adalah sampel atau contoh dari kalimat positif pola present continuous tense. Yang kedua adalah negative sentence. Negative sentence adalah kalimat negatif, bentuk kalimat negatif dengan pola subjek dengan auxiliary atau to be tambah not. Bedanya positif dan negatif, pada negatif ini tinggal ditambahkan. Kemudian kebutuhan ing lalu ditambah complement. Tadi kita sudah ambil contohnya, yaitu we are not playing football during the exam week. Nah, we di sini sebagai subjek, kemudian auxiliary atau to be-nya adalah are, kemudian tambahkan not, playing itu adalah verb one ditambah ing, ditambah complement-nya adalah football during the exam week. Itu adalah complementnya. Kemudian interrogatif. Nah, interrogatif ini ada tiga bagian, ada tiga jenis. Ada yang menggunakan interrogatif dalam bentuk positif, ada interrogatif dalam bentuk negatif, dan interrogatif menggunakan kata bantu WH word question, yaitu seperti what, where, when, why, how, ditambahkan oleh to be, subjek, dan verb one plus ing, dan ditambah complement. Contohnya tadi kita ambil, kita tadi mengambil contoh yang are people using
email rather than postcard. Nah, contoh yang kita ambil adalah contoh yang A, yaitu to be ditambah subjek plus verb 1 plus ing plus komplement, yaitu contoh interrogatif positif. Jadi apakah orang-orang menggunakan email daripada postcard atau postcard? Itu adalah contohnya. Silahkan dipelajari kembali. Nah, kemudian yang kedua ada the past continuous tense. Past continuous tense ini adalah untuk mendeskripsikan kejadian yang sudah lalu. Yang pertama adalah to describe an unfinished action that interrupted by another event or action. Ini ada di halaman 29 buku modul kalian yang sudah kalian catat juga. Ibu hanya menerangkan saja apa yang sudah kalian catat. Nah, yang pertama, kegunaan past continuous tense ini adalah untuk mendeskripsikan atau menggambar sesuatu yang belum selesai, ya, atau terputus oleh karena ada kegiatan yang lain, ya. Contohnya di sini, last week I was reading when the electricity went off. Minggu lalu, nah ketengahan last week di sini adalah menyatakan minggu lalu berarti kejadian yang sudah, yang pas. Saya membaca buku ketika lampu mati. Jadi kejadian yang bersamaan yaitu ketika dia membaca buku, tiba-tiba lampunya, listriknya mati. Itu adalah yang dimaksudkan terputus, sesuatu kegiatan yang terputus disebabkan oleh adanya kegiatan atau hal lain. Jadi dia terputus membacanya dikarenakan mati lampu. Kemudian yang kedua adalah for something that happened before and after a specific time. Untuk menyatakan bahwa sudah terjadi sebelum dan sesudah waktu yang spesifik, yang pastinya. At 5:30 AM, Iqbal was preparing his breakfast. Ketika jam 5.30, Iqbal sudah mempersiapkan sarapannya. Nah, itu adalah contoh dari yang kedua. Yang ketiga adalah to show that something continues for some time. Untuk menunjukkan sesuatu yang berkelanjutan, ya, berkelanjutan atau terus menerus. Tapi sometimes, kadang-kadang, tidak selalu always seperti pada kalimat simple present tense. Tapi ini terus menerus, tapi kejadiannya hanya sementara, sometimes. Contohnya adalah my heart was beating so fast. Ketika itu, atau yang my heart, jantung saya berdebar sangat kencang. Tapi itu tidak selalu berdebar dengan kencang, ya, hanya ada waktu sementara. Yang keempat ada for something that happen again and again. Untuk menyatakan sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, ya. Semuanya ini adalah kalimatnya bentuk yang lalu. Lagi dan lagi. I was practicing every day 2 times a day. Saya selalu berlatih setiap hari. Sehari bisa 3 kali. Nah, itu tapi hanya bersifat ketika itu saja yang sudah lalu. Sekarang sudah tidak. Yang terakhir adalah verb which show change or grow. Untuk menyatakan bahwa menyatakan kegiatannya, atau di sini kata kerja yang menunjukkan perubahan atau pertumbuhan. Nah, seperti my hair was going gray. Rambut saya menjadi abu-abu. Jadi ada proses, ya. Mungkin ini cocok untuk misalnya yang sudah menua. Nah, itu kan ada growth. Dari growth itu, dari tumbuh itu berubah. Rambutnya dari hitam menjadi abu-abu. Itu my hair was going gray. Nah, ini adalah penjelasan tentang past continuous tense yang untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi tapi di masa lalu. Ini ada 5 penggunaannya. Silahkan kalian dipelajari lagi, ya.
Nah, the last one is the past continuous tense pattern. Bagaimana pola kalimatnya? Pola kalimatnya sama, di sini ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk positif ada subject ditambah past form of to be. Nah, ini past formnya ini adalah was and were. Mungkin ketika nanti kita luring, kita akan lebih detail menjelaskan. Sebetulnya sudah dijelaskan ya, subject dengan to be itu. Subject I dengan am, he, she, it dengan is. Nah, untuk am dan is kita menggunakan was, sedangkan ada were di sini adalah untuk bentuk keduanya dari are. Untuk they are, we are, you are. Itu kan are itu bentuk pertamanya, sedangkan past formnya adalah were. Jadi was or were ini adalah past formnya. Verb 1 plus ing, kemudian ada complement. Ini sudah dicontohkan ya. Silahkan disesuaikan dengan contoh yang sudah diberikan tadi. Kemudian negatif itu sama saja, tinggal penambahan not di sini. Kemudian interrogatif sama halnya seperti tadi, ada 3 jenis, ada interrogatif positif dan interrogatif negatif. Nah, ditambah dengan WH word question, word plus past form to be was or were, subject, verb 1 plus ing, and complement. Nah, silahkan, semoga mudah dimengerti, mudah dipahami. Ketika ada pertanyaan, silahkan nanti bisa menanyakan lewat WA. Nah, mudah-mudahan lebih detail kita akan jelaskan kembali ketika kita sudah bisa belajar tatap muka ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi kali ini. Untuk future nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, action. Ini kita sudah belajar tentang present continuous tense dan the past continuous tense. Semoga mudah dimengerti. Silakan jika ada pertanyaan ditanyakan lewat WA. Ibu cukupkan untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.